Untuk mengulas mengenai LPS Awards, apresiasi LPS kepada perbankan atas kontribusi terhadap literasi keuangan, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Eksekutif Surveillance, Pemeriksaan dan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Priyanto Budi Nugroho, serta Ketua Umum Perbarindo Teddy Alamsyah. Pak Priyanto dan Pak Teddy, apa kabar? Baik. Baik, dan kita juga sudah tersambung secara virtual bersama dengan ekonom Universitas Indonesia yang sekaligus senior advisor PT BRI Dana Reksa Sekuritas, Telisa Aulia Valianti. Ibu Telisa, apa kabar? Iya, baik. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak Pri dan Pak Teddy. Baik, kita langsung saja akan mulai dialognya. Yang pertama mungkin saya akan ke Pak Priyanto terlebih dahulu. Ya Pak Priyanto, sejauh ini bagaimana evaluasi LPS terhadap peran perbankan di Indonesia dalam mendorong literasi keuangan di masyarakat? Baik, makasih Mbak Aneke. Ya kami melihat bahwa peran perbankan itu sangat penting ya, sangat kritikal dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan aktivitas masyarakat di perbankan maupun di bidang investasi. Nah, peran ini kami lihat dilaksanakan oleh perbankan semakin bagus ya dari hari ke hari, karena kami yakin juga bahwa perbankan menyadari bahwa di era sekarang literasi bagi nasabahnya itu juga menjadi sangat faktor penting bagi bank itu sendiri. Dan kita lihat perbankan sekarang dengan berbagai channel, berbagai media itu mengingatkan nasabah-nasabahnya untuk betul-betul hati-hati terhadap kemungkinan-kemungkinan beragam penipuan, beragam hal-hal atau tawaran jasa perbankan yang sebenarnya bukan berasal dari perbankan. Nah, di dalam tugas kami, Lembaga Penjamin Simpanan, peran perbankan itu menjadi garda terdepan karena perbankan termasuk dalam ini Bank Umum dan BPR ya, itu adalah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah, peran LPS dalam hal ini adalah untuk menjamin simpanan nasabah bank sampai dengan 2 miliar. Tentu nanti ada kriteria di situ, yaitu harus suku bunganya wajar sesuai dengan tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS, dan juga tentu untuk nasabah yang tidak terlibat dalam tindakan fraud. Nah, itu penting disadari masyarakat, sehingga masyarakat ketika katakanlah memperoleh tawaran suku bunga tinggi, masyarakat dari awal sudah tahu bahwa oke, implikasi kalau saya memperoleh bunga dari deposito atau tabungan saya di atas tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS, maka tidak masuk dalam skim penjaminan LPS. Sehingga tahu konsekuensinya kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dari bank tempat dia menabung. Nah, itu sangat penting, dan peran perbankan lain bagi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya LPS adalah juga memberikan transparansi terhadap setiap produknya. Nah, itu yang kami juga encourage kepada perbankan untuk selalu dilaksanakan. Jadi di dalam website, di kantor-kantor bank, ya, selain kami minta menempelkan ya, mengenai program penjaminan LPS, juga mengenai transparansi. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa perbankan tentu karena strategi bisnisnya menawarkan tingkat bunga yang tinggi, maka di situ kami minta harus ada bahwa tingkat bunga ini berarti di luar skim penjaminan LPS. Itu termasuk juga di BPR, teman-teman Pak Teddy ini. Mungkin begitu Mbak Aneka. Baik, langsung saja kita tanya kepada Pak Teddy. Pak Teddy, kalau dari Perbarindo sendiri seperti apa evaluasi terhadap kondisi literasi keuangan masyarakat atau nasabah di daerah atau di BPR maksud kami? Baik, terima kasih Mbak Aneka. Jadi kalau kita bicara industri BPR ini, saya harus bercerita sejarah sebentar. Bahwa industri ini lahir kan dengan Pakto 88. Berdiri saat itu secara mayoritas industri itu didirikan adalah dengan paket kebijakan Oktober 88. Kemudian diatur oleh Undang-Undang nomor 792, Undang-Undang nomor 1098. Dan namanya sampai periode di 2023, namanya adalah Bank Perkreditan Rakyat. Tapi dengan adanya Undang-Undang P2SK, ya, nomor 4 yang diundangkan adalah di medio Januari 2024, namanya berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Kalau kita bicara literasi edukasi, cukup lama sebenarnya industri ini melakukan. Tetapi memang tantangannya terkait dokumentasi, ya terkait juga bagaimana literasi yang dilakukan di kami, kecenderungannya dengan stigma nama perkreditan rakyat, ini memang akan lebih kecil dibanding seandainya kita ini sudah berubah nama menjadi perekonomian. Karena ada ruang lingkup kegiatan, tidak hanya bicara kredit. Dan so far kami melakukan memang sudah cukup lama. Ya, dan memang di rural area yang memang cenderung masih dilakukan secara konvensional. Jadi itu gambaran edukasi. Secara umum bahwa kalau kita bicara literasi, kepercayaan masyarakat meningkat, itu bisa dilihat dari kenaikan baik outstanding funding ataupun lending, apalagi dengan adanya kehadiran LPS. Ini juga menambah nilai tambah, ada added value, karena suku bunga yang diberikan penjaminan LPS ini di BPR itu lebih tinggi dibanding diberikan di bank umum. Saya begitu, Pak. Baik, kita akan langsung tanyakan seperti apa pendapat Ibu Telisa. Iya, Ibu Telisa, kalau evaluasi dari Anda terhadap peran perbankan Indonesia dalam mendorong literasi keuangan di masyarakat, sejauh ini seperti apa? Iya, jadi tadi sudah lengkap ya sebenarnya disampaikan ya, tapi yang terpenting adalah bahwa masyarakat itu sekarang memang harus semakin juga mencari. Jadi ini ada dari dua sisi ya, dari sisi perbankan mengedukasi masyarakat, tapi masyarakat sendiri harus menyadari bahwa dia sebagai nasabah perbankan, dia tentu terekspos kepada berbagai risiko, sehingga mereka sendiri harus memperpintar diri sendiri juga untuk masalah pengetahuan mengenai literasi keuangan ini. Jadi harus ada dari kesadaran dari masyarakat itu bahwa ya setiap dia melakukan tindakan ataupun aktivitas yang terkait dengan produk-produk perbankan ataupun non-bank, harus dicari informasinya. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan dari edukasi yang diberikan oleh perbankan ataupun oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti LPS, OJK, dan lain sebagainya dari regulator. Tapi kita sendiri memang kan sekarang era informasi yang begitu mudah ya. Kalau saya melihat bahwa ya kita sendiri harus lebih aware gitu. Karena ya kalau mengandalkan pas kebetulan terekspos gitu ya. Tapi kalaupun misalkan enggak, kita berarti kan memang harus mencari. Dan kemudian mungkin dari sisi perbankannya sendiri ataupun dari sisi regulator harus menyediakan outlet informasi yang lebih banyak untuk literasi keuangan. Ini kan sekarang udah multi channel ya. Tadi selain iklan dari televisi, kemudian juga tentunya dari media sosial, itu juga banyak ya yang sosialisasi ataupun edukasi terkait dengan literasi keuangan. Ini harus terus digalakan karena tadi ininya banyak ya channelingnya. Cuma tadi mencari source yang terpercaya, kemudian juga mungkin ada kontak center yang mudah dihubungi ketika nasabah ingin menanyakan terkait dengan literasi ataupun produk-produk keuangan ini. Seperti itu sih. Jadi saya memandang bahwa tetap harus dari sisi perbankan atau regulator informasinya tetap harus lebih banyak channel lagi, dan kemudian dari sisi konsumennya sendiri ataupun nasabahnya sendiri itu memang harus lebih rajin juga mencari informasi-informasi tadi supaya literasi keuangannya juga mengalami peningkatan. Karena literasi keuangan kita kan memang kalau dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand itu masih rendah kan gitu, dan belum 100% gitu. Jadi antara financial innovation dengan financial literacy, kecepatannya itu masih cepat financial innovation. Jadi itu yang mungkin menjadi gap yang harus diisi oleh regulator. Tapi sekarang yang dilakukan sudah baik ya, para regulator dan LPS, LJK juga itu sudah melakukan edukasi secara baik gitu. Tapi terus harus ditingkatkan karena tadi kecepatan financial innovation-nya itu lebih cepat, sehingga financial literasinya pun harus lebih cepat juga gitu, mengimbangi. Baik, Ibu Telisa, apa saja peran perbankan yang masih harus ditingkatkan untuk mendorong literasi keuangan di masyarakat? Iya, tadi bukan hanya perbankannya ya, maksudnya perbankan tentu bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi keuangan, tetapi dari sisi pemerintah sebagai pemerintah kan tentu harus hadir ya, negara harus hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu tools untuk kesejahteraan masyarakat itu pendalaman keuangan dan inklusi keuangan. Itu harus tentunya dilakukan juga oleh pemerintah gitu ya. Jadi sebagai regulator baik pemerintah pusat maupun daerah itu harus memiliki peran. Jadi selain si perbankannya itu sendiri, regulator, kemudian pemerintah itu memang harus berperan. Dan yang keempat, jadi harus sinergi pentahelix, nggak bisa perbankannya saja. Seperti itu sih penekanan saya, bahwa perbankan memang iya bertanggung jawab untuk mengedukasi, tetapi juga dari sisi pemerintah dan regulator, dan juga dari sisi media mungkin ya, sinergi pentahelix juga kan ABG ya, Academic Business Government, juga dengan dunia akademisi.
Jadi perbankan juga perlu menggandeng misalkan kampus-kampus atau sekolah-sekolah untuk lebih meningkatkan lagi literasi keuangan ini. Tapi harus sama-sama, memang nggak bisa hanya perbankan, tapi mungkin karena perbankan yang mau menciptakan apa yang menginginkan produknya, ya dia istilahnya menjadi initiator gitu. Tapi tetap harus menggandeng dalam suatu sinergi pentahelix tadi. Baik, kita akan beralih ke Pak Priyanto. Pak Priyanto, kalau menurut Anda, apa saja strategi yang harus dilakukan perbankan untuk bisa meningkatkan lagi literasi ini di masyarakat? Ya, baik. Yang pertama tentu perbankan harus mengenal betul audiennya, ya, nasabah karakternya seperti apa. Nah ini yang seringkali memang menjadi kendala, yaitu sehingga bahasa yang disampaikan itu juga sesuai, mudah dimengerti, mudah dipahami, dan gampang diingat. Nah, kemudian dari sisi strateginya, tadi Bu Talisa sudah meng-highlight perlu berkoordinasi lah, bersinergi dengan berbagai pihak stakeholder. Tetapi juga yang menurut saya penting adalah bagaimana membungkus literasi itu sehingga audien atau masyarakat itu merasakan bahwa itu relevan buat dia. Sehingga dia take attention, dia menaruh perhatian, dan dia paham betul apa yang disampaikan oleh bank. Saya kira strategi itu yang perlu diintensifkan oleh perbankan ya, sehingga tadi perlu kreativitas, perlu inovasi, dan kemudian juga kita sekarang didominasi oleh milenial dengan digital era dan sebagainya. Nah itu juga menjadi yang harus dioptimalkan, penggunaan media dengan katakanlah kalau sasarannya milenial berarti bahasanya harus simple, harus straightforward, ya. Jadi barangkali itu Mbak Anneke yang menurut saya bisa diperkuat dari oleh perbankan. Baik, Pak.